Sekarang sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Abdul Qadir, Ahmad Adrian, Adrian Sofia, Akbar Muiz, Anissa Pratiwi, Aulia Nurliza, Cahyani, Zafa Andika, Dela Ayu Landari, Despira, Dea Ananda, Erlangga Adi, Ferdian Syah Pratama, Khairunisa, Iki Amelia, Muhammad Dafadelia, M. Iqbal Pratama, M. Raihan Adisati, M. Dia Pratama, Muhammad Akbar Al-Farizi, Muhammad Al-Hasbi, Muhammad Misban, Muhammad Teguh Saputra, Musyahada, Nabila Khairunisa, Pratama Abdul Qahar, Rafli Haryanto, Raffi Ramadhani, Rasya Dwi Putra Adila, Suci Septia Diningsi, Suryana, Widya Safira, Victor Wulandari, Lia Wahyuni, M. Bagus, M. Satria Ramadan, Rizky Isa Nursala, Alfa. Ada yang tahu materi kita pada pagi hari ini? Tahu tidak? Kita akan membahas di bab 3, yaitu menggali nilai sejarah lewat cerita pendek atau cerpen. Coba buka. Bab 3. Di bab 3 ini kita akan membahas mengenai membaca cerita pendek lewat dengan latar sejarah Indonesia. Yang kedua itu unsur eksplisit dalam cerita pendek. Yang ketiga unsur eksplisit dalam cerita pendek. Yang keempat ada menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi. Yang kelima membaca dan menulis resensi. Di sini di bab ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur yang ada di dalam cerita pendek. Coba kalian buka halaman
Tema tambahan. Tema tambahan seperti apa? Teman, keluarga. Dan lain-lain. Lanjut, kita akan membahas tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu sama atau tidak? Apa yang membuat tokoh dan penokohan itu berbeda? Penokohan? Kalau tokoh utama, biasanya tokoh utama itu seperti apa? Oke. Kalau tokoh pendukung? Oke. Kalau penokohan itu bisa jadi watak peran. Nah, di sini kan ada 3 nih. Apakah kalian bisa membantu ibu untuk membedakan antara protagonis, antagonis, dan campuran? Ya, ya. Kalau campuran? Oke, betul sekali. Kalau tokoh protagonis itu memerankan pemeran yang baik, karakter yang baik. Kalau antagonis itu memerankan sifat buruk atau pemeran yang buruk. Kalau tokoh campuran itu biasanya kadang baik, kadang buruk. Oke. Di sini ada sudut pandang pencerita. Ada sudut pandang orang pertama atau akun. Yang kedua sudut pandang orang ketiga atau Ian. Sudut pandang orang pertama itu biasanya aku atau saya. Kalau sudut pandang orang ketiga itu dia. Oke, paham? Lanjut, ada alur. Alur dibagi menjadi 2. Ada alur apa saja? Alur. Ada jenis alur dan tahap alur. Alur maju. Contoh alur maju seperti apa? Contoh alur maju itu bisa menceritakan kehidupan yang misalnya kita membahas masa depan. Bahas masa depan atau peristiwa yang bergerak untuk depannya. Itu alur maju. Kalau alur mundur? Oke, membahas masa lalu atau flashback ke masa lalu, cerita masa lalu. Terus alur campuran? Oke, bisa gabungan antara alur maju dan alur mundur. Nah, di sini ada tahap-tahapnya nih. Yang pertama tahap pengenalan atau orientasi. Kalian tahu contohnya? Tahap pengenalan? Tidak tahu ya? Tahap pengenalan atau orientasi. Seperti pengenalan cerita, pengenalan karakter, pengenalan kehidupan, seperti pendahuluan kalau kita mau bikin makalah ya. Nah, yang kedua ada tahap pemunculan konflik. Biasanya tahap pemunculan konflik itu seperti apa? Ya, bisa. Kalau pemunculan konflik itu bisa baru saja ini memulai konflik atau memulai suatu masalah. Oke. Yang ketiga ada konflik memuncak. Gimana konflik memuncak? Konflik yang sangat memanas atau tegang. Oke. Bisa jadi konflik sudah tinggi. Yang keempat ada konflik menurun. Tahu konflik menurun? Ya, berarti konflik itu sudah menemukan titik terang atau penyelesaian sebuah masalah. Yang terakhir ada tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian
di sekolahan. Oke, lagi? Di rumah. Terus? Latar tempat itu tempat kejadian di dalam cerita kita. Bisa di sekolah, betul. Di rumah, di taman. Terus gimana lagi? Kolam. Ya, kolam bisa. Kalau latar waktu? Di sore hari. Oke, lagi? Siang. Terus? Malam. Latar waktu itu bisa pagi, siang, malam, sore, petang. Kata kamu tadi ya, petang. Lanjut latar suasana. Ada latar suasana. Latar suasana. Apa? Tegang. Tegang. Iya. Apa? Senang. Oke. Kalau gaya bahasa, apa itu gaya bahasa? Menggunakan bahasa yang ulang. Baik. Oke, benar. Kalau amanat, terakhir nih ada amanat. Apa itu amanat? Oke, pesan moral. Pesan moral. Pesan moral yang ingin disampaikan dari penulis untuk membaca. Pesan-pesan yang ingin disampaikan. Oke, lanjut kita akan membahas unsur eksplisit. Unsur eksplisit ada apa saja? Nilai moral. Agama, terus bisa kalian berikan itu contoh nilai moral seperti apa? Membantu orang kesusahan. Nilai sosial. Nilai moral itu biasanya berbentuk etika. Etika, nilai yang baik, buruk, sopan santun. Terus apa lagi? Oke, terus tadi ya. Itu termasuk nilai moral. Kalau nilai sosial, Membantu. bantu orang. Terus Kebersihan. oke. Nilai lain? Interaksi sesama manusia, saling tolong menolong. Terus sayang sama teman, oke? Terus nilai budaya, apa saja yang ada di nilai budaya? Menghargai budaya teman. Oke. Yang lain? Nilai budaya. Terus adat istiadat. Terus Kepercayaan. tradisi. Contohnya? Contohnya? Contohnya biasanya tradisi ada pernikahan. Terus? Tradisi habis sunatan. Oke. Ada lagi? Acara kematian. Acara kematian. Lanjut nilai politik. Politik biasanya membahas apa saja? Tentang pemerintahan. Terus tentang apa lagi? Apa? Ya, ketentuan ketatanegaraan dan lain-lain. Kalau nilai agama? Nilai agama biasanya yang termasuk dalam nilai agama apa saja? Toleransi. Oke, toleransi. Terus menghargai yang beda agama. Oke. Berarti kalian sudah paham ya unsur-unsur yang ada di dalam cerpen tersebut. Oke. Sekarang Ibu
pertama, mengidentifikasikan unsur-unsur yang ada di dalam cerita Ratu Bagus Kuning. Cari temanya, tokohnya, alurnya, latarnya, tempatnya, oke? Nih, ini tugas berkelompok. Oke, ayo berkelompok. Saya pilih kelompok siapa? Ini buku masih enggak? Dibagi buku. Ini sudah ada. Tentukan tema, tokoh, alur, amanatnya. Bapak Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan hal tersebut. Apa? 2 menit, oke. Oke, Bu. Bentar, Bu. 2 menit ya. Bukan sudah berkumpul boleh? Ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Benar, Bu. Saya dulu. Benar, Bu. Ah, benar. Benar. Nah. Bu, Ini kurang panjang ini. Masa pengalamannya sedikit sekali itu. Oh, masuk angin kali. Sudah nulis ya. Sudah ya? Sekarang kumpul untuk tugas saya. Tapi kita tidak akan membahas langsung di minggu ini. Ayo kumpul ya. Kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya. Oke? Cepat. yuk. Next time. Yuk. Baca mati bersama. Oke. Sekarang kita stretching dulu. Berdiri semuanya. Kalau ayo bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Paham aturannya? Paham. 1, 2, 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. 3. Tepuk Kanan. 3. 10. Tepuk 4. Tidak ada tepuk 4. Tepuk 3. Masih Bu itu. Hah? Ya, kami kan belum tahu. Iya. Sudah, duduk semuanya. Oke, kita akan akhiri pelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Sudah mengerti ya? Ya. Oke. Ayo, misalnya ibu ada salah kata atau kalian belum mengerti materi yang ibu sampaikan, ibu mohon maaf. Ya. Ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya.